Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu hadhil unsayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, pada malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di pekan pertama. Biasanya pekan kedua, bisa hadir di pekan pertama Ahad malam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, khususnya juga saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir, kesehatan batin, dikuatkan iman Islam, serta diberikan semangat untuk terus thalabul ilmi, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebagaimana janjinya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membaca ayat 176 dari surah An-Nisa, bagian dari ayat yang membahas tentang waris. Ayat 176 ini adalah ayat yang terakhir ya dalam surah An-Nisa. Ini dari sini, bukan ya? Dari mana ini? Beberapa kalimat yang Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 176 ini sebelumnya akan diawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Muhammad bin Al-Munkadir, seorang tabi'in. Beliau annahu sami'a Jabir bin Abdullah qala, Muhammad bin Al-Munkadir mendengar dari Jabir bin Abdullah. Jabir ini sahabat Rasulullah yang lahir 15 tahun
sebelum Rasulullah hijrah. Artinya pada saat Rasulullah hijrah berarti usianya 15 tahun gitu ya. Jadi lahir 15 tahun sebelum hijrah. Begitu Rasulullah sampai di Madinah berarti usia Jabir bin Abdullah ini adalah usia 15 tahun. Hanya keislamannya Jabir bin Abdullah ini bukan pada saat Rasulullah hijrah, tapi bersama ayahnya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, seorang pemimpin kaum muslimin yang termasuk jajaran As-Sabiqun al-Awwalun, di antara Nuqaba, di antara para nakib. Nakib ini dalam sirah Rasulullah adalah pemimpin-pemimpin kaum, pemimpin-pemimpin komunitas, pemimpin-pemimpin kelompok, ketua regu lah barangkali ya, para Nuqaba, orang-orang pilihan yang memang masuk Islamnya lebih awal. Dan ayah Jabir ini adalah Abdullah bin Amr di antara Nuqaba, ya, di antara pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah. Sehingga sebelum Rasul hijrah, Jabir bin Abdullah sudah masuk Islam. Jabir bin Abdullah menyampaikan satu riwayat bahwa beliau berkata, "Maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin." Pada saat aku sakit, datanglah Rasulullah beserta Abu Bakar, ya'udani masyaini fa ugmi alayya. Beliau keduanya menengokku sambil berjalan kaki, ya. Tidak naik unta barangkali maksudnya begitu. Fa ugbiya alayya, kemudian aku terpingsan pada saat Rasulullah menengok, ya. Fatawadda'a summa sabba alayya min wudu'ihi fa afaqtu. Kemudian Rasulullah berwudu, kemudian Rasul memercikkan dari sisa air wudunya kepadaku, fa afaqtu, kemudian aku tersadar. Kultu, begitu aku tersadar, kata Jabir bin Abdullah, aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa aqdi fi mali?" Kaifa aqdi fi mali? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan menghukumi tentang hartaku? Falam yarudda alayya syai'an hatta nuzilat ayatul miras. Belum saja Rasulullah menjawab satu patah kata pun terhadap pertanyaanku, maka pada saat itulah diturunkannya ayat waris yang ada pada surah An-Nisa ayat 176. Jadi asbab nuzul atau sebab diturunkannya ayat 176 dari surah An-Nisa ini, salah satunya ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana memperlakukan harta saya. Diketahui bahwa Abdullah bin Amr ini hanya memiliki satu-satunya anak laki-laki, Jabir, ya, dengan 7 anak perempuan. Jadi Jabir ini memiliki saudara 7 perempuan. Disebutkan Abdullah bin Amr memiliki 8 anak, 1 putra yaitu Jabir bin Abdullah, kemudian 7 anak perempuan. Abdullah bin Amr ini syuhada, seorang syahid yang wafat di Uhud. Luar biasa ya, keberkahan dan kemuliaan bagi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam, menjadi pemimpin, menjadi golongan pertama masuk Islam, kemudian disegerakan oleh Allah syahidnya pada perang Uhud. Begitu. Jadi asbab nuzulnya apa? Nah, salah satunya ini, ya, terdapat dalam hadis Muslim nomor 1616. Kemudian dalam hadis yang lain masih Jabir bin Abdullah dari Muhammad bin Al-Munkadir menyampaikan bahwa sami'tu Jabir bin Abdullah qala. Ada versi yang lain ya, bentuk kalimat yang lain. Ini masih dari Muhammad bin Al-Munkadir, tapi dari Imam Ahmad dan Bukhari ya. Bahwa kalimatnya begini, dakhala alayya Rasulullah wa ana maridun la aqilu fatawadda summa sabba alayya fa aqaltu fa qultu innahu la yarisuni illa kalalah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, bahwa aku mendengar Jabir bin Abdullah menurut Muhammad Al-Munkadir berkata, Rasulullah masuk rumahku dalam kondisi aku sedang sakit dan tidak sadarkan diri. Kemudian Rasul berwudu, kemudian memercikkan air, ya, mercik air ya ke dalam wajahku, maka aku pun aku pun tersadar. Fakultu, aku berkata kepada Rasulullah, innahu la yarisuni illa kalalah. Sesungguhnya ya Rasul, tidak ada yang menjadi ahli waris dariku illa kalalah, kecuali kalalah. Nah ini ayat tadi ya,
Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, kecuali kalalah. Fa kaifal miras, bagaimana cara pembagian warisnya? Fa anzalallahu ayatal faraid, maka Allah menurunkan ayat waris, yaitu surah An-Nisa ayat 176. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu dua asbab nuzul yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi dua versi hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah ya, tentang dialog beliau bersama Rasulullah tentang bagaimana membagikan harta waris bagi yang kasusnya kalalah. Apa itu kalalah? Nah, kalalah ini beberapa penjelasan dari para ulama ya. Salah satunya ketika tafsir Ibnu Katsir ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan terkait ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah wal kalalatu ma'khudatun minal iklil alladhi yuhitu birra'si min jawanibih. Ini Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalalah itu, kalimat kalalah itu diambil dari kata iklil. Iklil itu apa, anak-anak perempuan biasa suka pakai alladzi yuhitu bi ra'si, yang mengitari kepala, bukan ronde apa? Ya bisa imamah kalau laki-laki ya. Enggak, yang perempuan suka, anak kecil tuh suka bagus-bagus tuh. Apa? Bondu. Bandu ya namanya ya. Ya sejenis itulah. Itu iklil ya. Iklil. Jadi kalimat kalalah itu diambil dari kalimat iklil. Iklil itu adalah yang mengitari kepala. Alladzi yuhitu birra'si min jawanibi, yang mengitari kepala dari pinggiran-pinggirannya ya, bondu gitu ya. Bondu apa bandu tadi ya? Ya itulah namanya. Sejenis itu. Artinya kalalah. Dalam bab waris kalalah itu ya, dalam bab waris kalalah itu Ibnu Katsir menjelaskan qala walihada fasarha aksarul ulama biman yamutu wa laisa lahu waladun wala walidun. Itu penjelasan dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa al-kalalah adalah sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, biman yamutu, orang yang wafat, laisa lahu waladun wala walidun, orang yang wafat tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan orang tua. Jadi kategorinya kasus, namanya dalam bab waris adalah kasus kalalah. Kalau ada orang yang meninggal, pada saat dia meninggal anaknya tidak ada karena tidak punya, atau memang sudah wafat duluan, pun orang tuanya tidak ada, ya, itu adalah kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Itu yang pertama, definisi kalalah. Ada juga yang mengatakan bahwa kalalah itu yang tidak punya anak. Tapi ini pendapat yang tidak termasuk jumhur, tidak ya. Jadi ya kalau jumhur, kalalah itu adalah orang yang wafat tidak punya anak, tidak ada anak lah. Bahasanya bukan tidak punya, tidak ada anak, tidak ada orang tua. Ya. Itu kalalah. Kemudian qulillahu yuftikum fil kalalah inimruun halaka laisa lahu walad. Di dalam Al-Qur'an jawaban dari Allah bahwa pertama kalalah itu adalah inimruun, jika seseorang halaka wafat, laisa lahu waladun, dia tidak memiliki anak, dia tidak didapatkan pada saat dia meninggal ada keturunannya ya. Kemudian walahu ukhtun, tetapi saat itu dia memiliki seorang saudara perempuan, falaha nisfu ma tarok, maka bagi saudara perempuan itu mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat. Jadi kalalah ini ahli warisnya adalah saudara ya. Kemudian saudaranya ini dalam banyak penjelasan, termasuk penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, bahwa idza warisa kalalatan wal ikhwah wal akhwat ikhwatuhu wa akhwatuhu li abihi wa ummihi au li abihi. Saudara yang dimaksud adalah saudara sekandung atau saudara seayah. Dalam ayat 176 surah An-Nisa, yang dimaksud dengan saudara adalah saudara kandung atau saudara seayah. Kalau pembahasan saudara seibu mudah-mudahan masih diingat, yaitu pada ayat 12 surah An-Nisa. Karena bagiannya berbeda antara saudara seibu
dengan saudara kandung atau saudara seayah. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah saudara seayah. Seseorang wafat, tidak ada anak, tidak ada orang tua, ada saudara baik laki-laki ataupun perempuan yang sekandung atau seayah. Itu saja temanya pada malam hari ini ya. Jadi surah An-Nisa ayat 176. Wa huwa yarithu wa illam yakul lahu walad. Pada ayat itu disebutkan bahwa jika seseorang meninggal tidak punya anak kemudian punya saudara perempuan, baginya adalah setengah bagian. Jadi saudara perempuan ini dalam bab kalalah ya, haknya saudara perempuan sekandung itu haknya adalah sama persis dengan anak perempuan. Yaitu jika dia sendirian dia mendapatkan setengah bagian, jika dia 2 orang atau lebih dia mendapatkan 2/3 bagian. Contoh, seseorang meninggal, misalkan dia hanya memiliki 1 saudara perempuan ya di luar ahli waris yang lain, maka yang 1 saudara perempuan itu otomatis mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan oleh saudaranya. Saudaranya yang meninggal siapa? Ya siapa saja, yang penting saudaranya. Ya, artinya yang meninggal tidak disebutkan harus laki-laki atau harus perempuan, tidak disebutkan. Jadi seseorang meninggal saja, ahli warisnya adalah saudara perempuan kandung, maka haknya jika 1 orang mendapatkan setengah bagian. Ya, kita baca dulu ayatnya sampai tuntas. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Kemudian kalimat berikutnya disampaikan oleh Allah, jika misalkan yang meninggal tadi saudara laki-laki, ada saudara perempuan, maka saudara perempuannya ini jika 1 mewarisi setengah bagian. Wa huwa yarisuha, pun demikian jika yang hidupnya itu adalah saudara laki-laki, maka saudara laki-laki ini menjadi ahli waris bagi saudara perempuan yang meninggal, illam yakul laha walad, jika tidak memiliki anak. Sudah pasti ya, karena bab kalalah ahli waris tidak pewaris tidak punya anak, tapi ada saudara. Fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Tadi sudah disampaikan, jika saudaranya itu 2 orang atau lebih, maka mendapatkan 2/3 bagian. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa, jika ahli warisnya itu saudara itu banyak, jadi laki-laki perempuan lebih dari 1, lebih dari 2 ya. Falidz zakari mislu hadzil unsayain, maka berlakulah kaidah 2/1 untuk saudara kandung sebagaimana berlaku untuk anak kandung. Ya. Jadi untuk kategori ahli waris yang selevel, laki-laki dan perempuan itu berlaku kaidah 2/1. Yang selevel itu mana? Anak laki-laki dengan anak perempuan. 1 level, 1 derajat, 1 angkatan, sama-sama sebagai anak. Ya, maka berlaku jika anak laki-laki 1, anak perempuan 1, pembagian warisnya dibagi 3. 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Dalam bab kalalah, jika saudara yang mewarisinya itu juga sama, 1 saudara laki-laki kandung, 2 saudara perempuan kandung, maka harta dibagi 3. 2 bagian untuk saudara laki-laki kandung, 1 bagian untuk saudara perempuan kandung. Begitu ya. Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah menjelaskan itu semua kepada kalian agar tidak tersesat. Allah menjelaskan sampai sedetail ini, serinci ini, penjelasan waris sampai sedetail ini begitu. Kenapa memang detail ya? Allah nggak tahu. Sudah detail saja, tidak sedikit kasus waris ini bahasa sederhananya sungkan, ya. Bahasa sederhananya lagi apa? Kararagok gitu ya. Bicara waris ini. Kadang seringkali ketika suami meninggal, anak-anak tidak mau berbicara waris. Masih ayah si emak, masih ayah si mama, gak enak, kayak mau ngusir dan lain sebagainya. Tidak demikian ya. Karena Allah telah menegaskan yubayyinullahu lakum an tadhillu. Justru kalau warisan itu ditunda-tunda,
kemudian ada satu di antara ahli waris meninggal juga, menyusul dari pewarisnya, ya, menyusul meninggal dari yang meninggal sebelumnya. Kadang ini menyisakan lagi PR. Keun da geus maot. Dibere we saayana. Kumaha urang we nu hirup keneh jang alo-alo mah anu bapana anu ibuna geus maot ti heula gitu istilahnya. Kadang ada yang seperti itu memperlakukannya. Dabongan maot ti heula. Ya, naudzubillah. Maka Allah menegaskan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan ayat-ayat waris sedetail ini supaya kalian tidak tersesat. Enggak, Ustaz, saya enggak tersesat. Alhamdulillah keluarga saya bagi waris sesuai kesepakatan saja, tidak tersesat. Mungkin saja di dunia tidak tersesat. Dalam pengertian keluarga masih tetap rukun gitu maksudnya. Masih komunikasi baik, karena ketika pembagian waris ya diskusinya begitu. Terus lah orang bagi rata, ada sarua-sarua anak si bapak, sarua-sarua anak si emak, tidak usah dibeda-bedakan. Ini yang kemudian jadi ujian bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Ini ujian, ya. Sebagaimana kita sholat maghrib barusan 3 rakaat, kenapa tidak 1 rakaat saja? Kenapa tidak 4 rakaat saja? Kenapa kita ngikutin 3 rakaat? Nggak ada bedanya sebetulnya ketika kita bertemu dengan pembagian waris. Lah kan kalau pembagian waris mah ada sistem keadilan. Siapa yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengira bahwa pikiran kita itu jauh lebih adil daripada Allah? Allah tidak tahu, kebetulan Allah mungkin waktu menurunkan ayat ini tidak tahu kejadian saat ini di keluarga saya. Apakah berpikir seperti itu? Ya, padahal kita baca berulang-ulang surah Al-Muluk misalkan ya, bagi yang telah rutin membaca Al-Muluk sebelum tidur atau di malam hari, kan jelas bahwa Allah itu wahwa latiful khabir. Latif itu bukan hanya zatnya yang lembut, maha lembut, tetapi latif itu adalah zat yang maha mengetahui detail-detail segala sesuatu. Bukan hanya zat Allah itu maha lembut kepada makhluknya, tetapi wahwa yudrikul absar, ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah itulah yang mengetahui segala macam jenis idrak, segala macam jenis pemikiran, segala macam jenis angan-angan, segala macam jenis lintasan-lintasan. Allah Maha mengetahui dan Allah menguasainya. La tudrikul absar. Sementara pemikiran-pemikiran manusia yang banyak, pandangan-pandangan manusia yang banyak, beragam dengan berbagai kemampuannya, dengan berbagai alat yang membantunya, dia tidak akan mampu sampai pada memahami Allah yang sebenarnya, apalagi mengetahui zat Allah, ya, apalagi memahami hikmah dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, ya saya mengajak khususnya, yakinlah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, terima, lakukan, berserah diri kepada Allah, maka Allah pula yang kemudian akan menjaga kita. Dan terkait ini Allah telah mengingatkan kepada kita melalui satu hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah ketika ya ghulam ihfadillah yahfadka, kata Rasulullah. Hadis ini kan disampaikan oleh Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah, disebutkan dalam satu perjalanan pulang dari sebuah peperangan, wallahu alam ini peperangan Daturiqa atau bukan, karena hadis waris ini juga disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, satu angkatan dengan Jabir bin Abdullah yang sama-sama mengikuti perjalanan peperangan Daturiqa. Daturiqa itu perjalanan yang sangat berat, ya, sampai-sampai disebutkan dalam sejarah bahwa kaki para sahabat itu sampai banyak lukanya, ya, banyak lukanya, sehingga kaki itu mungkin saat itu tidak ada perban dan lain sebagainya, maka kaki para sahabat yang mulia ini kemudian diikat dengan kain selendangnya, sehingga itu yang disebut Daturiqa, ya.